atas punggung bumi Jawa yang hening, berdirilah Borobudur, peradaban batu yang tak sekedar diam, namun bertasbih dalam diamnya. Setiap reliefnya memahat kisah kebajikan, dan setiap undakannya adalah tangga menuju pencerahan. Kini dalam pelukan Waisak, Candi Agung ini kembali bernapas sebagai cahaya bagi dunia, sekaligus sebagai pengingat bahwa harmoni adalah warisan paling suci bagi umat manusia. Dibangun di abad ke-8 pada masa dinasti Selendra, Borobudur berdiri megah dengan lebih dari 2.600 panel relief dan 504 arca Buddha. Borobudur tak hanya memikat secara arsitektur, tetapi juga menyimpan nilai-nilai luhur ajaran Buddha, seperti kesadaran, kebebasan diri, dan juga nilai-nilai tentang kehidupan. Sebagai warisan dunia UNESCO, Borobudur tak hanya dijaga, tapi juga dihidupkan kembali. Kini langkah besar tengah ditempuh, menjadikannya bukan sekedar destinasi wisata, tapi pusat ziarah spiritual yang memuliakan warisan dan ketenangan batin. Waisak bukan sekedar hari suci umat Buddha. Ia adalah napas semesta yang dihirup oleh jiwa-jiwa yang mencari terang. Di Candi Mendut, langkah prosesi dimulai. Air suci dari Umbul Jumprit mengalir dalam bejan, bersatu dengan api abadi dari Merapen, lalu berjalan perlahan menuju pelataran Borobudur Pusat dari perenungan dunia. Sebagaimana dengan topik yang diberikan dari Musyawarah Umat Buddha, di mana tema Waisak pada tahun ini adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Pas saya naik ke Borobudur dan ke Manohara ya, memang wow, sesuatu yang benar-benar berubah bagus. Di mana di atas kita melihat untuk kenyamanan turis ya, paving block. Kalau dulu kan pakai pasir, jadi kalau hujan kayak gini nih becek ya. Kalau sekarang sudah pakai paving block sudah lebih bagus. Nah seperti itu. Belum lagi Manohara ini sekarang berubah nama ternyata, jadinya BSS ya, Borobudur Spiritual Center ya. Jadi ini adalah sesuatu yang perubahan yang diberikan sehingga bisa membawa dampak yang lebih baik di masa mendatang. Harapannya Bante, semoga melalui Waisak tahun ini kita semua warga negara Indonesia bisa sama-sama meningkatkan harmoni supaya dunia yang kita tinggali ini bisa stabil, bisa damai, dan kita semua bisa bahagia. Malam ini, lentera-lentera ini bukan hanya sekedar cahaya. Mereka adalah doa yang perlahan naik. Tentang ibu yang sakit, tentang kedamaian dunia, dan juga tentang harapan-harapan kecil yang datang dari hati yang lelah. Malam ini, di sini, di Borobudur, merupakan altar langit, tempat di mana manusia menyampaikan hal paling suci dalam dirinya.
Waisak hanyalah satu dari sekian ribu hari di Borobudur. Sebab kini, Candi Borobudur tengah bangkit dengan wajah baru. Sebuah master plan besar digagas, menciptakan Borobudur Special Sanctuary, tempat yang bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasa, dipahami, dan direnungi. Transformasi Borobudur bukan sekedar proyek tata ulang destinasi wisata. Ini adalah langkah strategis menjadikan warisan budaya dunia sebagai pusat spiritualitas yang relevan dengan masa kini. Dan untuk mendalami seperti apa persiapan Waisak tahun 2025 dan juga transformasi kawasan Borobudur, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Injourney, Bu Maya. Selamat sore Bu Maya, apa kabar Ibu? Selamat sore Mbak Bunga, baik, kabar baik sekali. Oke baik, Bu Maya, ini Borobudur nampaknya wajahnya baru sekali, ada transformasi yakni lebih ke tourism spiritual begitu ya Bu ya. Sebetulnya apa Bu yang ingin dicapai, goalsnya itu apa? Ya, jadi memang kita ingin mentransformasi Borobudur sebagai cultural spiritual pilgrim tourism, dan Waisak ini adalah suatu katalis dari pengembangan dan transformasi Borobudur untuk menjadikan ini destinasi dunia, karena ini adalah Buddhist temple terbesar di dunia, sehingga kami juga ingin menampilkan ini ke dunia, dan Waisak ini adalah kan one of the biggest event for Buddhists. Jadi kita menghargai juga, dan ini yang menjadi katalis untuk menjadikan Borobudur sebagai cultural center and pilgrim spiritual tourism, di mana wisatawan asing dari berbagai negara, karena Buddhis ini potensinya sangat besar. Buddhis is a way of life, dan ini ada sekitar hampir 500 juta seluruh dunia. Di Asia sendiri ada 390 juta Buddhis. Jadi potensi untuk wisatawan asing yang masuk ke Indonesia via Borobudur itu sangat besar. Nah, ini kami ingin mendorong ini sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas melalui transformasi ini. Dan saya rasa Buddhist temple ini untuk membangun itu kan butuh soul ya, dan a destination without a soul is lifeless. Jadi kita ingin memberikan soul tersebut melalui DNA Borobudur ini. Nah Bu, dalam setiap perjalanan biasanya kita akan menghadapi atau menemukan berbagai tantangan. Nah untuk tantangannya ini sendiri seperti apa sih Bu untuk membuat situs Borobudur ini menjadi situs yang kontemplatif dan juga inklusif, Bu Maya? Ya, tantangannya pastinya adalah kita harus banyak sekali kolaborasi. Dan ini menurut saya progresnya sangat luar biasa. Kami berkolaborasi sangat erat dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenah, Kemenpar, dan berbagai kementerian lembaga yang lain. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan Pemda juga, pemerintah provinsi, dengan masyarakat sekitar. Kita bekerja sama, berkolaborasi, saya menyebutnya gotong royong. Gotong royong di dalam Injourney Group sendiri, dan juga dengan kementerian lembaga yang lain, dan juga masyarakat sekitar, dan komunitas Buddha, private sector, untuk memajukan suatu destinasi. Itu tidak bisa tanpa concerted effort bersama. Nah, dengan gotong royong ini dan kolaborasi yang sinergi dari semua pihak, kita yakin kita bisa memajukan Borobudur. Baik, Bu Maya, mungkin bisa dijelaskan juga secara lebih detail nih Bu kepada kami, sebetulnya apa peran dari konektivitas dan juga infrastruktur untuk mendukung wisata spiritual Borobudur, terutama saat Waisak ini Bu? Ya, infrastruktur dan konektivitas itu sangat penting ya. Seberapapun cantiknya suatu destinasi, kalau konektivitas itu tidak terbangun, memang tidak akan bisa menjadi destinasi yang dikunjungi banyak orang. Nah, ini kita sedang membangun konektivitas, terutama direct flight ke YIA, ke Kulon Progo, dan juga membuat paket yang bisa masuk ke Borobudur, tapi juga melalui ekosistem Jawa Tengah, Joglo Semar, sehingga masyarakat Magelang ini juga bisa makmur, tapi juga ekosistemnya bisa enlarge to the whole Central Java. So itu yang akan sedang kita bangun, dan infrastrukturnya sudah sangat mulai memadai ya, dengan kita adanya pesawat, kereta, lalu juga jalanan, tol. Jadi ini saya rasa potensinya sangat besar untuk Borobudur. Bu Airin, saya ingin tanya bagaimana Ekraf begitu ya melihat peran perayaan Waisak dalam memperkuat posisi Borobudur saat ini, Bu Airin, sebagai destinasi spiritual tourism yang juga kelas dunia nih Bu Airin.
sebenarnya bisa dilihat ini prosesinya bukan hari ini puncaknya. Ini sudah mulai dari kemarin, di mana bante-bante yang jalan dari Thailand selama berhari-hari atau berminggu-minggu bahkan kan, selama berminggu-minggu nyampe final destination di Waisak. Bante aja jalan dari Thailand sampai ke sini gitu loh, dan kita sambut pada hari itu. Sepanjang jalan itu sesuatu yang very humbling ya, di mana orang-orang memberikan makanan, memberikan hormat kepada bante-bante yang jalan. Dan semuanya itu bukan hanya dirayakan oleh umat Buddha, tapi itu juga dirayakan oleh berbagai agama. Karena tidak mengenal ini agamanya apa, suku rasnya apa, yang penting kita adalah manusia, kita saling menghormati. Dan ini adalah puncak perayaan dari Waisak. Dan kita ngelihat bahwa ini bukan hanya sebuah destinasi buat untuk umat Buddha, tapi destinasi untuk semua orang. Kalau kita ngelihat banyak sekali Gen Z dan millennials yang pengen tempat healing, ini this could be a solution. Baik, nah kemudian kita juga akan menggali lebih dalam nih Bu, soal strategi pemerintah begitu ya. Strategi pemerintah dalam mengembangkan kawasan Borobudur yang seperti ini tuh sudah wajah baru banget. Banyak yang kaget, Gen Z dan milenial datang, wah udah banyak yang berubah begitu ya. Tapi kan kita menunggu gebrakan-gebrakan barunya. Nah dari Ekraf sendiri seperti apa Bu gebrakan baru ke depannya bahwa Candi Borobudur ini sebagai situs warisan dunia Bu? Kalau kita mungkin ke depan kita flashback dulu ya ke selama 200-an hari yang lalu sejak kita memulai Kementerian Ekonomi Kreatif ini, karena Ekraf juga adalah kementerian yang baru lahir di Kabinet Merah Putih ini. Jadi kalau kita dengan Injourney, kita memfix secara basicsnya dulu dari segi infrastruktur, akses, people flow-nya. Karena pada saat orang masuk, kan enaknya diarahinnya seperti apa kan. Crowd management, sesuatu yang tidak terlihat, itu sesuatu yang luar biasa banget. Dan under Ekraf itu sebenarnya ada architecture dan ada desain yang kita ampu. Jadi dari sana kita harapkan ada kolaborasi yang lebih banyak lagi between kita dengan Injourney dan kementerian lain untuk bukan hanya Borobudur nih, juga situs-situs yang lainnya kita dorong bersama. Nah ini bentuk nyata Kabinet Merah Putih bekerja bersama-sama tanpa melihat ada ego subsektor segala macam, itu udah nggak ada lagi. Ego kementerian, ego sektoral itu wajib dihapus. Kenapa? Karena kita harus cepet banget Harus menuju ke berkolaborasi Indonesia ya Bu emas. ya? Betul sekali, dan ini mandat khusus dari Bapak Presiden Prabowo. Dan kita bisa melihat di sini, ini adalah hasilnya. Dan dengan Kolaborasi. cepat, betul sekali. Jika kita berkunjung ke destinasi wisata, tak lengkap rasanya jika kita tidak berbelanja atau melihat-lihat cenderamata alias oleh-oleh. Nah, ada yang berbeda di kawasan Candi Borobudur saat ini jika sebelumnya para pedagang dan perajin menempati lahan parkir di pintu keluar Candi Borobudur. Namun sejak September 2024, Kampung Seni Borobudur hadir untuk memberikan pengalaman yang lebih estetis dan juga lebih nyaman, baik itu bagi para wisatawan dan juga bagi para pedagang. Tak hanya itu, Kampung Seni Borobudur juga menjadi saksi adanya perputaran ekonomi kreatif di kawasan ini. Perasaannya sangat senang sekali karena di tempat baru ini sungguh menjadi nyaman untuk beraktivitas, utamanya beraktivitas kami berjualan, dan tak luput juga dengan pengunjung yang merasakan nyaman karena di sini sudah mau belanja atau menikmati atau cuci mata saja sudah tidak kepanasan ataupun kehujanan. Terlebih di sini ada fasilitas kipas angin sehingga pengunjung itu datang ke sini tuh rasanya nyaman, hospitality begitu. Dari 2021. Kalau di sini nyaman, tempatnya bagus, nggak becek lagi, nggak kayak dulu. Sama kayak gitu. Ya alhamdulillah, terkait dengan omset, alhamdulillah pada saat ini meningkat. Karena ya itu satu, tempatnya sudah bagus, bersih, sehingga para pengunjung itu nyaman. Terlebih pada para pedagangnya, itu omsetnya sungguh sangat luar biasa, signifikan secara drastis kenaikannya. Ya agak tambah sedikit. Ya semoga aja nambah baik, lebih baik, nambah maju, tambah laris. Ya.
Terkait dampaknya itu memang cukup besar juga. Yang pertama untuk karyawan ya, kita pemberdayaan masyarakat juga. Karyawan semua dari Desa Tegalarum ini, Kecamatan Borobudur. Kemudian pemberdayaan Linmas kami libatkan di sini. Kemudian ketika acara Waisak ataupun maraton, biasanya melibatkan warga untuk ojeknya, Mbak. Sepeda motor dari sini ke Borobudur. Kalau pakai mobil kan susah parkirnya, jadi simul pakai sepeda motor. Itu termasuk pemberdayaan dampak daripada event tersebut seperti itu, Mbak. Kami berharap untuk selalu ada event. Jadi ketika ada event, kami alhamdulillah kecepretan rezeki, Mbak. Jadi banyak tamu yang rombongan masuk ke sini. Jadi kalau hari-hari biasa, weekday biasa itu memang nggak banyak sih. Bisa dibilang 1 minggu 1-2 kali. Tapi kalau weekend seringnya banyak juga. Jadi itu harapan kami di Candi Borobudur sering ada event. Kami pasti ada tamu yang masuk seperti itu. Dan aku lihat juga perbedaannya signifikan sih, dari udah mulai terawat, bersih, bahkan tidak ada sampah puntung rokok di mana-mana. Itu udah bagus sih. From Japan. How to say? I'm very impressed about the structure of building and the history. Yeah. Yeah. Very safe and very clean. Yeah, like Japan. 对，第一次来，第一场，很开心，来了这个地方感觉很殊胜，因为这是佛教圣地嘛，所以也感觉到很轻松。然后呢，这里的环境非常的好，很安全啊，很安全。一路来也觉得很干净的一个地方，很喜欢这个地方。 Borobudur kini bukan hanya tempat untuk dikagumi, tetapi juga untuk direnungi. Ia tumbuh bukan sekedar batu dan stupa, tetapi menjadi denyut kehidupan spiritual dan ekonomi masyarakat. Dari Waisak yang hening hingga geliat UMKM yang riuh, inilah wajah baru Borobudur, megah dalam rupa, dalam makna. Transformasi Borobudur tak berhenti pada revitalisasi fisik, tapi juga membangun kesadaran bahwa wisata bisa selaras dengan lingkungan dan spiritualitas. Dari pelatihan pemandu yang memahami filosofi, hingga penyediaan fasilitas ramah lingkungan, semua mengarah pada satu visi, wisata yang menyentuh jiwa dan berkelanjutan. Pemirsa, Anda bisa melihat indahnya cahaya dari lentera dan juga lampion Waisak pada malam hari ini, di mana dengan adanya lampion ini yang berisi doa-doa kami merupakan langkah besar dari Borobudur, yang dimana Borobudur bukan hanya lebih dari sekedar warisan dunia, tetapi juga nadi spiritual di Indonesia. Dan juga ini adalah Borobudur tempat jiwa pulang, tempat harapan kembali menyala. Dari Magelang untuk dunia, Borobudur bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga memiliki cahaya untuk masa depan.